Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. ICA Kids Camp akan segera hadir pada tanggal 26 hingga 28 Juni untuk anak-anak SD kelas 4 hingga 6. Untuk mendaftar atau mendapatkan informasi lebih lanjut, cukup klik kode QR berikut. Daftar sebelum 5 Mei untuk mendapatkan harga early bird. Pendaftaran camp akan ditutup pada 31 Mei. Tempat terbatas, jadi segera daftarkan anak Anda. ICA Youth Camp akan diadakan pada tanggal 21 hingga 23 Juni untuk remaja usia 12 sampai 18 tahun. Biayanya Rp550.000 per orang. Untuk informasi lebih lanjut atau mendaftar, segera pindai kode QR di layar berikut. Pendaftaran ditutup tanggal 31 Mei. Jadi segera daftar hari ini untuk mendapatkan pengalaman rohani di waktu liburan nanti. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang di ibadah online Gereja ICA Surabaya. Hari ini kita masuk ke dalam episode kelima dari seri tentang dibebaskan. Dan saya salah satu pastor di ICA, saya Pastor Widianti yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum kita jauh masuk ke dalam firman hari ini, ada satu informasi yang saya mau bagikan bahwa pendaftaran untuk mission trip ke Papua sudah ditutup karena kami sudah mendapatkan jumlah orang yang dibutuhkan untuk berangkat ke Papua. Terima kasih sekali untuk antusiasnya, dan buat saudara yang belum mendapat kesempatan untuk pergi di trip kali ini, saudara, di lain kesempatan kami masih punya banyak sekali mission trip lainnya. Jadi segera mendaftar begitu pendaftaran dibuka. Dan mari kita masuk ke dalam khotbah hari ini yang diberi judul oleh Roh Kudus. Jadi kita masih di dalam satu seri yang sama, dibebaskan, dan hari ini oleh Roh Kudus. Saudara, seri dibebaskan adalah mengupas tentang surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan surat Galatia ini membahas isu-isu utama yang muncul di dalam gereja di Galatia, di mana adanya percampuran antara orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Lalu bagaimana dampak legalisme terhadap hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Saudara, sifat manusia selalu ingin menjadi penyelamat dirinya sendiri. Sifat manusia selalu berusaha untuk memegang kendali atas apapun di dalam kehidupan kita, bukan? Dan sifat manusia ini selalu berusaha untuk melakukan berbagai cara atau usaha untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Di episode yang pertama, oleh anugerah, kita lihat dari Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, yakni Yesus, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan manusia tidak dapat menambahkan apapun pada karya Yesus di kayu salib. Keselamatan kita diperoleh dari iman kita akan firman Tuhan, akan apa yang Ia katakan. Dan karena kita telah dibebaskan oleh anugerah dari Yesus Kristus sendiri, kita juga telah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Dan bukan sebuah kebetulan, ketika kita membahas tentang Roh Kudus ini di minggu yang sama, kita sedang merayakan Minggu Pentakosta. Kita mau lihat kembali sedikit tentang Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta merupakan peringatan atau perayaan penerimaan Roh Kudus oleh gereja mula-mula. Kalau kita ingat kembali ceritanya, di mana setelah Yesus bangkit, Yesus menyuruh para murid untuk menunggu di Yerusalem untuk mendapatkan karunia Roh Kudus dari Bapa, yang kemudian darinya mereka akan mendapatkan kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan pergi ke seluruh bumi. Dan setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang ini kembali ke Yerusalem dan mereka menunggu di sana. Lalu pada hari Pentakosta, seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus, suara angin kencang datang memenuhi ruangan itu.
Dan lidah-lidah api itu hinggap di atas kepala orang-orang yang ada di sana dan semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka kemudian mendapatkan kemampuan berkata-kata yang kemudian oleh Petrus juga digunakan untuk memulai pelayanan yang sudah direncanakan oleh Tuhan Yesus untuk dia. Dan setelah kedatangan Roh Kudus ini, mereka tidak hanya diam dan menikmati kuasa karunia Roh Kudus itu, tetapi mereka pergi memberitakan tentang Tuhan Yesus. Memberitahu tentang Tuhan Yesus kepada seluruh dunia. Ini adalah awal mula gereja yang kita kenal saat ini. Nah saudara, karena kita telah dibebaskan oleh anugerah dari Yesus Kristus itu dan kita juga telah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Kita akan bahas itu hari ini. Yang pertama, yang dilakukan Roh Kudus di dalam hidup Anda dan saya, semua kita yang percaya adalah membawa keintiman dengan Tuhan. Mari kita baca cerita dari Galatia 4 dan hari ini kita akan mengupas dari Galatia 4. Galatia 4 ayat 1 sampai yang kelima kita baca. Ibaratnya begini. Ketika seorang ayah membuat surat wasiat lalu meninggal sebelum anaknya dewasa. Nah, saudara sambil kita baca, mari kita coba bayangkan, imajinasikan gambarnya begitu ya cerita ini. Maka kedudukan anak itu tidak jauh berbeda dengan kedudukan seorang budak meskipun secara hukum dia memiliki seluruh warisan ayahnya. Karena selama anak itu belum mencapai umur yang ditentukan ayahnya dalam surat wasiat, dia harus taat kepada para pengawas dan pengurus yang ditugaskan untuk menangani segala keperluannya. Lalu ayat 3, begitu juga dengan kita. Selama kita belum dewasa secara rohani, kita perlu hukum Taurat yang berfungsi seperti pengawas. Karena kita masih diperbudak oleh para penguasa gelap yang memerintah di dunia ini. Namun, tepat pada waktu yang sudah ditentukan Allah, Dia mengutus anaknya ke dunia ini sesuai dengan rencana Allah. Yesus dilahirkan seperti manusia biasa oleh seorang gadis dan sejak kelahirannya Dia hidup menaati seluruh hukum Taurat. Lanjut ke ayat yang kelima. Dengan demikian Yesus dipersiapkan untuk bisa menebus dan membebaskan kita yang dulu hidup seperti budak di bawah pengawasan hukum Taurat. Tujuannya agar secara rohani kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara, ini yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Galatia. Dan seperti yang dibahas juga di episode sebelumnya di dalam seri ini, Set Free yang keempat, kita sudah diadopsi menjadi anaknya melalui Yesus Kristus. Kita sudah masuk menjadi anaknya Tuhan, diadopsi melalui Yesus Kristus. Namun Roh Kudus yang melakukan pekerjaan di dalam kita, yang memungkinkan kita bisa diadopsi menjadi anak Allah. Kita lanjutkan ke ayat 6 dan 7. Jadi karena kita sekarang adalah anak-anaknya, Dia mengutus roh anaknya ke dalam hati kita masing-masing. Itu sebabnya dengan segenap hati kita berseru kepada Allah, Ya Aba, Bapakku. Karena kita berdoa menurut pimpinan Roh Kudus. Hal itu membuktikan bahwa kita bukan lagi seperti budak, tetapi diterima sebagai anak-anak Allah yang sah. Dan sebagai anaknya, kita berhak mewarisi semua berkat yang dijanjikan kepada anak-anaknya karena kita bersatu dengan Kristus. Demikian kata firman Tuhan. Saudara, hanya setelah menerima Roh Kudus, kita dapat mengalami bagaimana menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud saat Roh Kudus membuat kita mengalami keintiman dengan Tuhan? Yang pertama, adanya kedekatan. Saudara, Roh Kudus dikatakan bahwa Dia tinggal di dalam kita, Dia selalu menyertai kita dan kemudian kita dapat merasakan kenyataan bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang jauh yang kita tidak pernah bisa menggapainya, tetapi Tuhan itu dekat. Ada kedekatan yang kemudian kita bisa rasakan. Hal yang kedua, saudara, adanya gairah, ada dorongan, ada semangat di dalam hati kita. Yang kemudian mendorong kita untuk kemudian bisa berseru, berteriak kepada Tuhan dengan apa adanya. Saudara, kita bisa jujur di hadapan Tuhan, menyatakan ekspresi dan emosi kita yang sebenarnya. Dan itu sangat boleh, saudara. Tuhan kita mengizinkan kita untuk melakukannya, tetapi semua itu bisa kemudian muncul karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, membawa kedekatan itu. Lalu juga keintiman. Saudara,
Roh Kudus membuat kita mampu memanggil Tuhan sebagai Aba, Bapa kita. Umat Kristiani dapat berdoa dengan kepastian kasih seorang papa yang menunggu anaknya. Seorang ayah yang mengasihi anaknya. Adanya kedekatan, adanya dorongan dari hati kita dan adanya keintiman. Ini merupakan salah satu dampak dari apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Contoh praktisnya saudara. Ketika Anda datang di ibadah hari Minggu, dimanapun Anda beribadah. Kemudian Anda bisa mengeluarkan apa yang ada di hati Anda melalui penyembahan, melalui worship itu. Kita bisa bebas menyembah dengan apapun yang kita punya, dengan pikiran kita, dengan tubuh jasmani kita, dengan kerohanian kita. Semua itu bisa kita salurkan begitu di dalam ibadah hari Minggu kepada Tuhan. Kita juga punya kebebasan berdoa kapanpun, dimanapun, situasi apapun yang kita hadapi. Kita juga bisa memiliki kerinduan untuk punya waktu pribadi dengan Tuhan, membaca firman-Nya Tuhan. Tahu bahwa kita punya Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Saudara, ini semua adalah dampak praktis yang kita alami sebagai akibat bagaimana Roh Kudus bekerja, memberikan kita rasa dekat kepada Tuhan. Hal kedua, apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan orang percaya setelah kita menerimanya? Adanya kedewasaan rohani. Mari kita baca dari ayat yang selanjutnya, bagian dari ayat 8 sampai kepada 11. Ini yang Paulus tuliskan. Kalian jemaat Galatia kebanyakan bukan orang Yahudi. Itu sebabnya sebelum mengenal Allah, kalian sudah menjadi budak dari bermacam-macam dewa, yaitu berhala dan roh-roh yang disebut ilahi padahal bukan. Lalu bagaimana mungkin kalian yang sekarang sudah mengenal Allah, bahkan sudah Dia angkat sebagai anak-anaknya, kembali menjadi seperti budak untuk hal-hal yang lemah dan tidak berguna, bahkan kepada para penguasa gelap yang memerintah di dunia ini. Buktinya, saya mendengar bahwa kalian sudah mulai melakukan berbagai syarat agama lama tentang hari-hari tertentu, atau perayaan yang berhubungan dengan bulan, musim, dan tahun. Saya khawatir pada kalian. Jangan sampai semua kerja keras saya untuk memenangkan banyak jiwa di antara kalian menjadi sia-sia. Saudara, kalau Anda mengikuti seri ini dari awal, Anda sudah paham dengan benar apa yang menjadi isu yang pembahasan Paulus kepada jemaat di Galatia tentang hal ini. Bahwa paham Yudaisme yang terjadi di sana, yang kemudian dialami oleh orang-orang non-Yahudi, menyebabkan mereka juga menjadi legalis yang alkitabiah. Maksudnya begini, saudara tahu bukan, ketika orang yang disakiti akan cenderung menyakiti orang lain. Orang yang dikasihi akan cenderung kemudian bisa menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Mungkin ini adalah satu hal yang mirip begitu. Bagaimana orang-orang non-Yahudi diperlakukan oleh orang Yahudi ini dengan paham Yudaisme. Sehingga kemudian ketika mereka juga mengalami itu, diperlakukan demikian, mereka juga memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Dengan tolak ukur yang sama. Bahwa keselamatan melalui peraturan yang alkitabiah. Ini adalah satu hal yang terjadi di sana dan yang sedang coba untuk diluruskan oleh Rasul Paulus. Saudara, mereka sangat memperhatikan peraturan, lalu kebiasaan tanggal-tanggal penting. Misalnya hari Sabat, perayaan bulan baru, perayaan musim panen, dan semua perayaan tanggal-tanggal cantik lainnya. Padahal kalau sudah menjadi anak Allah, hal-hal seperti itu tidak akan mempengaruhi kedudukan kita sebagai anak Allah. Justru melakukan berbagai syarat keagamaan yang lama bisa menjadi berbahaya. Mengapa? Karena membuat kita akan berpikir bahwa kita ini diselamatkan karena usaha kita sendiri. Ini yang menjadi satu hal yang berbahaya saudara bila kita tidak hati-hati. Dan Paulus menganggap hal ini pada dasarnya sama dengan paganisme. Paganisme itu kepercayaan yang tidak menyembah Tuhan tetapi menyembah berhala. Dan Paulus menyatakan bahwa praktek Yudaisme menganggap peraturan itu seperti berhalanya mereka yang akan membuat mereka diselamatkan karena usaha mereka sendiri, bukan karena anugerah Tuhan lagi. Saudara, ini yang ditakutkan dan ini adalah hal yang harus kita semua perhatikan untuk kita berhati-hati di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Paulus meminta jemaat di Galatia untuk melepaskan diri dari aturan-aturan agama lama itu. Saudara, pelayanan yang dilakukan oleh mereka yang belum dibebaskan oleh hal ini
tidak akan membuahkan hasil di hadapan Tuhan. Dan beberapa hal yang Paulus katakan terhadap tindakan mereka yang disebut sebagai perilaku dari agama lama, kita lihat di ayat-ayat yang selanjutnya. Saudara bisa temukan dari ayat 12 sampai ke 18, bagaimana jemaat di sana mereka mulai berhitung di dalam keramahan mereka terhadap orang lain, di dalam hospitality mereka terhadap orang lain. Ini pun dialami Paulus dari perlakuan jemaat di sana. Lalu jemaat di sana menganggap musuh karena Paulus mengatakan hal-hal yang sulit diterima tetapi benar adanya. Jadi mereka menganggap orang yang memberikan masukan atau menegur mereka sebagai musuh mereka. Lalu ada manipulasi yang terjadi di sana, di mana mereka membuat orang-orang ini mencoba bergantung kepada pemimpinnya, kepada manusia, bukan lagi bergantung kepada Tuhan Allah kita. Saudara, di Galatia 4 ayat 19, Paulus berkata, saya sangat terbeban karena kalian belum dewasa dalam hal bersatu dengan Kristus. Contoh-contoh tadi merupakan contoh di mana belum ada kedewasaan rohani. Hal praktis apa yang bisa kita pelajari sehingga kita boleh mengalami kedewasaan rohani yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita melihat tanda kedewasaan rohani? Contohnya, saudara, adanya niat atau kemauan untuk mendampingi. Saudara, kita tahu bahwa di dalam perjalanan orang Kristen, tidak semua orang Kristen itu memiliki level kedewasaan rohani yang sama. Ada yang mungkin sudah percaya dari sekian puluh tahun. Ada yang mungkin baru percaya. Berapa lama pun seseorang sudah percaya juga tidak menentukan kematangan rohani mereka di dalam. Karena nggak ada yang tahu gitu ya. Dan ketika kita mau bersedia memahami dan mendampingi. Bersedia untuk menyesuaikan tingkat kedewasaan kita dengan kedewasaan rohani orang lain. Di situ mulai ada indikasi bahwa ada kedewasaan rohani di sana. Lalu kemudian adanya rasa mau berbesar hati, mengakui kesalahan, menerima teguran saat diingatkan, dan bila memang benar adanya, kita mau menerimanya dan mulai mau berubah. Ini adalah bentuk kedewasaan rohani juga. Kemudian dalam contoh bagaimana kita mau membaca firman Tuhan. Yang menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan dalam hidup bukan hanya apa yang pendeta A, B, C katakan, saudara. Atau kita memahami, kita sepaham dengan isu-isu yang sedang beredar tanpa alasan yang benar, tanpa dasar-dasar Alkitabiah yang benar. Saudara, di dalam contoh kehidupan kita sebagai orang ICA, jemaat ICA, mungkin kedewasaan rohani juga bisa dinyatakan dalam bentuk kita lihat bahwa ada banyak kelompok kecil yang membutuhkan leader-leader yang baru. Sehingga jumlah go group boleh bertambah di ICA. Kita mau jadi fasilitator. Meskipun mungkin kita tahu ada harga yang harus dibayar. Tapi biar kita nggak hitung-hitungan gitu ya katanya. Kita nggak boleh hitung-hitungan dalam menolong orang lain. Mungkin kita yang terlebih dahulu membayar harganya. Sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk bisa menolong orang lain bertumbuh di dalam kedewasaan mereka. Lalu yang menurut saya juga relevan, kedewasaan rohani juga bisa dilihat dalam bentuk di mana kita tidak mudah menghakimi orang lain. Karena standar kebenaran yang kita punya, saudara. Tetapi yang benar adalah, what will Jesus do? Apa yang Tuhan akan katakan, apa yang akan Tuhan lakukan bila Tuhan ada di posisi kita melihat mereka. Saudara, kedewasaan rohani adalah mau mencari yang terbaik dari Allah buat orang lain. Saya mau ulangi, karena saya juga masih belajar dalam hal ini dan saya rasa setiap kita akan terus ditumbuhkan dalam kedewasaan rohani kita. Kedewasaan rohani adalah mencari yang terbaik dari Allah bagi orang lain. Seperti kita baca di Galatia 1, dengan jelas dituliskan apa yang benar menurut Tuhan Yesus. Maka itu yang benar bagi kita, karena Mesias itu kini hidup di dalam Anda dan saya. Jadi apa yang menurut Tuhan Yesus benar, seharusnya itu yang juga kita anggap benar. Bukan standar kita, bukan apa yang kita suka dan kita nggak suka, lalu kemudian kita menghakimi orang lain. Jadi hal yang kedua, bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang percaya bisa menumbuhkan kedewasaan rohani dari hari ke hari.
Hal yang ketiga, kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus. Saudara, kalau Anda lanjutkan baca perikop ini, ada satu hal yang menarik di mana kemudian Paulus menceritakan tentang Hagar dan Sarah. Ini seperti kita flashback kembali ke Perjanjian Lama, cerita tentang Abraham, tentang Hagar dan Sarah. Di Galatia 4 ayat 22 dan 23, saya sekali lagi menyarankan Anda untuk membaca perikop ini, membaca semua Galatia 4 ini sendiri sehingga Anda bisa mendapatkan gambarannya secara utuh. Kita lihat ke ayat 22 sampai 23. Di sana tertulis, Abraham mempunyai 2 anak laki-laki. Yang satu Ismail, anak dari budak perempuan bernama Hagar. Ismail lahir secara biasa sesuai dengan rencana manusia. Sedangkan anak yang satu lagi yakni Ishak lahir dari Sarah, wanita yang bukan budak. Kelahiran Ishak terjadi secara luar biasa sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Saudara, di sini Rasul Paulus membandingkan Sarah dan Hagar sebagai seperti 2 cara hidup yang berbeda. Yang pertama dikatakan Hagar atau Ismail. Saudara, paham Yudaisme di zaman itu bersikeras untuk membuat manusia, membuat jemaatnya menaati hukum. Dan Paulus menghubungkan hal ini dengan orang-orang seperti Hagar dan Ismail. Ada cara manusia untuk menggenapi janji Tuhan melalui kekuatan manusia. Ismail lahir karena secara manusia masuk akal. Benar kan saudara? Ismail lahir karena memang Hagar bisa melahirkan anak. Nah, keyword atau kata kunci dari cara hidup yang pertama adalah kekuatan manusia. Ketika kita melihat hukum perjanjian Sinai, sepertinya manusia itu dibenarkan, bangsa Israel dibenarkan Tuhan melalui hukum-hukum itu. Sehingga dengan cara manusia mereka harus menjaga semua aturan itu, menaati semua peraturan itu sebisa mereka. Dan kita lihat bahwa akibat dari cara hidup seperti Hagar dan Ismail adalah adanya kekacauan, adanya perpecahan. Baik secara spiritual, psikologi, relasional. Ini kita lihat di hari ini ya, Ismail bagaimana keturunannya, ini yang terjadi, ada kekacauan, ada perpecahan. Dan di saat yang sama kita lihat juga di kehidupan Galatia di zaman itu. Ada kekacauan, ada perpecahan antara mereka yang berusaha untuk mengandalkan kekuatan manusia sendiri. Dan cara hidup yang kedua disebutkan sebagai cara hidup seperti Sarah atau Ishak. Saudara, ketika Abraham diberikan janji oleh Tuhan, ada keterbatasan manusia di sana. Bahwa Sarah sudah tua, Sarah mandul, tidak mungkin hal itu bisa terjadi melalui Sarah. Dan dia putus asa karena jelas nggak mampu. Bukan lagi nggak mau ya saudara, tapi nggak mampu. Secara manusia itu nggak mungkin terjadi. Oleh karena itu kalaupun Ishak akhirnya lahir, Ishak lahir karena kekuatan supernatural, karena karya Kristus. Jadi kata kunci dari cara hidup yang kedua ini adalah karya Kristus. Saudara, Sarah ini seperti menggambarkan bagaimana manusia berdosa, tidak berdaya, tetapi dibenarkan Tuhan melalui karya Kristus. Ada cara Tuhan di sana, yaitu membutuhkan ketaatan kita dan kita mau percaya pada kuasanya Allah. Dan akibat konsekuensi dari cerita Ishak ini adanya keselamatan bagi bangsa Israel dan adanya kebebasan bagi bangsa Israel. Begitu juga bagi kita. Cara hidup yang kedua akan mendatangkan keselamatan dan kebebasan, set free. Saudara, Galatia 4 ayat 29 mengatakan, namun sikap permusuhan yang terjadi antara Ismail yang dilahirkan menurut rencana manusia dengan Ishak yang dilahirkan sesuai dengan kehendak Allah dan kuasa Roh Allah masih tetap terjadi sekarang antara orang-orang yang terikat pada hukum Taurat dan kita yang sudah dibebaskan oleh Roh Allah. Itulah sebabnya mereka menganiaya kita. Saudara, kita tahu bahwa perpecahan ini mungkin tadinya kita pikir perpecahan ini terjadi di dalam kekristenan dan di luar kekristenan. Akan tetapi Alkitab mengatakan melalui Galatia 4 ayat 29 bahwa masih tetap terjadi sekarang antara orang-orang yang terikat pada hukum Taurat yang memegang cara manusia itu tadi, mengandalkan kekuatan mereka, dan dengan orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Roh Allah, yaitu cara hidup yang kedua yang mengandalkan
kekuatan kuasanya Allah. Dan dikatakan itu sebabnya mereka menganiaya kita. Di dalam saat kita pastoral mempersiapkan materi khotbah ini, saudara, satu diskusi kita sampai kepada pembahasan bahwa iblis adalah seorang yang legalis, gitu. Iblis akan selalu menggunakan legalisme untuk membuat manusia merasa bersalah. Iblis tidak akan pernah menawarkan kasih karunia. Hanya anugerah Tuhan yang memerdekakan manusia. Saudara, hidup dengan kuasa Roh Kudus berarti kita tidak bergantung pada cara manusia untuk menggenapi janjinya Tuhan. Pernahkah kita berada di titik kehidupan di mana kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menggenapi janji Allah kepada kita? Saudara, kalau kita hidup dengan kuasa Roh Kudus, berarti kita tidak bergantung pada cara manusia kita. Kita tidak bergantung pada cara manusia kita untuk menggenapi janjinya Tuhan. Dan ini seperti menggambarkan juga kenyataan kepada kita. Apabila kita bertindak sebagai orang yang tidak mau menawarkan kasih karunia di dalam hubungan kita dengan orang lain, maka kita bertindak seperti iblis. Ketika kita menawarkan kasih karunia kepada orang lain, disitulah kita bertindak seperti Tuhan. Ketika kita menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka, kita bertindak seperti iblis. We condemn them, kita menyalahkan, menghakimi mereka. Akan tetapi ketika kita menyalurkan, kita memberikan kasih karunia kepada mereka yang gagal, di sanalah kita menjadi anak-anak Allah yang sejati. Injil mengatakan bahwa mereka yang mandul, mereka yang dikasihani, mereka yang terpinggirkan sama seperti Sarah tadi, justru bisa menjadi lebih subur, menjadi lebih makmur, menjadi lebih berkuasa dengan kekuatan dari Roh Kudus dibandingkan dengan mereka yang mengandalkan kekuatan manusia. Kita lihat dari Galatia 4 ayat 28. Jadi saudara-saudari, kita bisa digambarkan seperti Ishak, anak yang dilahirkan sesuai janji Allah. Kita juga diperhitungkan sebagai keturunan Abraham yang Allah janjikan kepadanya. Karena kita percaya penuh kepada Allah, bukan karena melakukan hukum Taurat. Roh Kudus, saudara, yang akan memampukan kita mengalami kuasa Allah dalam hidup kita sebagai anak Allah. Dan arti dari kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita secara nyata, adanya kekuatan untuk terbebas dari rasa dendam, rasa kepahitan, amarah, rasa tidak mau memaafkan, kecintaan terhadap materi, atau mengatasi kelemahan karakter kita yang kita nggak bisa mengubahnya sendiri. Kebebasan oleh Roh Kudus adalah kebebasan untuk meletakkan kekurangan kita di atas altarnya Tuhan dan membiarkan api Roh itu membakarnya. Saudara, ketika Tuhan membakar persembahan, Tuhan bisa mengubahnya menjadi energi atau api itu dan menjadi cahaya yang bisa menerangi. Tuhan mampu membakar kekurangan kita dan mengubahkannya menjadi terang dan kebaikan. Saudara, hukum itu ada, memang benar. Dan hukum itu ada sejatinya untuk menunjukkan apa yang baik. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan untuk kita bisa berubah. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus bisa menghidupi kebebasan, karya keselamatan ini yang kita terima hanya dengan bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Saya punya satu pengakuan gitu ya, satu cerita dari diri sendiri, pengalaman diri sendiri. Saudara, kalau Anda mengenal saya sekitar saat saya masih SMP atau SMA, mungkin Anda akan tahu bahwa saya itu sebenarnya orang yang sangat pendendam. Saya sangat bisa mengingat betul semua kesalahan orang lain. Saya ingat pernah sepertinya ada orang yang menyakiti saya, waktu itu saya bisa ingat betul kapan dia melakukannya, dalam hal apa dia melakukannya. Terus semua detail itu saya bisa ingat, saudara. Sehingga ketika saya melihat orang ini dimanapun itu ketemu gitu ya, pasti yang muncul pertama kali adalah semua kesalahannya. Hingga sampai kepada satu titik, karena di saat remaja saya juga belajar melayani Tuhan. Di saat itu satu titik saya tersadarkan, saya yakin ini juga karena karya Roh Kudus gitu ya, nyenggol saya gitu ya, untuk tahu bahwa
Sebentar, kalau saya melayani Tuhan, tetapi di saat yang sama saya masih hidup seperti ini, penuh dengan dendam. Sebenarnya akankah ini menjadi satu hal yang baik di mata Tuhan? Apakah semua keringat, waktu yang kita keluarkan dalam pelayanan itu bisa menyenangkan Tuhan kalau dia lihat hatinya saya masih penuh dengan dendam. Dan mungkin warna hitam itu memenuhi hati saya. Di titik itu saudara, saya merasa ini bukan satu hal yang benar. Tapi saya juga nggak tahu bagaimana caranya bisa melepaskan semua dendam dan seketika bisa menjadi orang yang begitu pemaaf. Saya nggak bisa. Hingga yang saya lakukan adalah saya kembali kepada Tuhan dan saya bilang, Tuhan, saya tahu ini bukan satu hal yang benar. Tapi saya nggak tahu bagaimana cara saya untuk bisa berubah. Tolong saya Tuhan. Kalau hari ini saya lihat kembali ke belakang. Yang muncul tuh begini saudara. Kayaknya orang itu pernah ada story deh sama saya. Tapi apa ya? Saya nggak lagi bisa mengingat saudara. Saya lagi sudah lagi lupa gitu. Saya sudah lupa dengan apa yang pernah terjadi yang dilakukan oleh orang itu kepada saya. Ini tidak mungkin terjadi kalau karena saya bisa melakukannya. Ini semua terjadi karena karya kuasanya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati perlahan-lahan tapi pasti mengubahkan saya. Saudara, itu seperti mungkin saya tertidur di waktu yang lama, pas saya tidur gitu. Terus Tuhan masuk ke dalam perpustakaan yang ada di hati pikiran saya. Tuhan cari file tentang dendam, semua tentang orang-orang yang lain itu. Tuhan ambil satu persatu dan masukkan itu ke dalam tong sampah. Rasanya seperti itu. Karena sekarang saya nggak ingat lagi apa yang kayaknya orang itu pernah ada cerita. Tapi apa ya? Semua itu karena karya Roh Kudus. Semua itu hanya kuasanya Roh Kudus bekerja di dalam dirinya kita yang mampu mengubahkan kita menjadi semakin serupa Kristus. Bagaimana Anda dan saya bisa terus menghidupi cara hidup seperti Sarah ini yang bergantung pada kuasanya Tuhan melalui Roh Kudus sehingga kita boleh terus diubahkan. Ini tipsnya saudara. Yang pertama, perlu ada keinginan untuk berbuat baik. Semua pasti dimulai dari keinginan untuk berbuat baik. Kita tahu dulu apa yang baik gitu ya. Dan hukum-hukum tadi sebenarnya ada untuk memberikan kita pengetahuan. Oh itu yang baik, itu yang seharusnya. Sampai di sana. Lalu tips yang selanjutnya. Di mana kita kemudian bisa mengenali, kita boleh menerima diri kita. Dan kita boleh jujur, iya memang itu kekurangan saya. Itu satu hal yang saya miliki tapi gak boleh lagi ada di sana. Dan hal yang ketiga yang kita bisa lakukan, kemudian kita berserah. Bukan cuma minta Tuhan untuk mengubahkan, tetapi kita berserah pada pekerjaan Tuhan yang akan Ia lakukan kepada kita tentang hal tersebut. Itu berarti kita harus mau dididik, kita harus mau diingatkan, kita mau ditegur oleh mentor kita mungkin. Dan kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas gitu, dengan lapang dada. Mau mengikuti semua bagaimana Tuhan akan mengajarkan itu, hal-hal yang baik kepada kita. Dan mengizinkan Dia untuk dengan kuasanya mengubahkan kita. Ini adalah hal ketiga yang Roh Kudus kerjakan ketika Dia membebaskan kita. Dia juga mengerjakan di dalam kehidupan kita kuasanya yang akan mengubahkan kita. Saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Manusia tidak dapat menambahkan apapun pada karya Yesus di kayu salib. Keselamatan kita diperoleh dari iman kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya Tuhan. Dan karena kita telah dibebaskan oleh anugerah dari Yesus Kristus itu, kemudian kita dapat menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang mendewasakan kerohanian kita. Sehingga kita bisa mengasihi orang lain sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. Kemudian Roh Kuduslah yang mencurahkan kuasa, mengubahkan kita semakin serupa Kristus dan dapat menggenapi janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita kemudian diperhitungkan menjadi keturunan Abraham karena kita percaya penuh kepada Allah. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita berdoa. Saudara, di saat kita berbicara tentang Roh Kudus ini, saat yang sama
Mungkin kita mengevaluasi kehidupan kita sejenak. Kita lihat dan mungkin Anda tahu hal-hal apa yang Tuhan taruh di dalam hati Anda untuk diserahkan kembali kepada Tuhan, untuk Tuhan ubahkan itu. Maukah engkau dibebaskan oleh Roh Kudus dari semua dendam, dari semua kebiasaan mungkin masih bergosip tentang orang lain? Maukah engkau dibebaskan dari kebiasaan menghakimi orang lain? Di mana kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita di masa lampau. Yang mungkin sampai hari ini, meskipun kita seorang Kristen, kita rajin ke gereja, tapi kita masih simpan itu kepahitan. Dan orang lain gak ada yang tahu, tetapi Tuhan yang Anda sembah, Tuhan tahu itu. Mungkin kita mencintai apa yang dunia ini cintai, yaitu barang-barang yang mungkin kita bahkan gak perlu miliki. Atau mungkin masih ada kebiasaan dan karakter buruk yang kita masih punya. Saudara, maukah kita mengizinkan Roh Kudus untuk membebaskan kita, untuk mengubahkan kita, melepaskan itu semua, sehingga kita boleh semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami apa adanya, tetapi kami juga tahu Allah yang kami sembah itu Allah yang tidak tinggal diam. Allah yang akan selalu membawa kami berjalan menuju arah yang lebih baik, yaitu kepada karakternya Tuhan. Sehingga dunia boleh melihat Tuhan di dalam diri setiap kami. Tetapi kedagingan ini Tuhan, manusianya kami ini Tuhan, penuh dengan kekurangan, tapi kami mengakuinya pagi ini. Dan kami mau bawa itu di bawah kakinya Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami kepada kuasanya Tuhan yang mampu melepaskan kami, yang mampu mengubahkan, yang mampu membuat kami menjadi seorang yang baru. Tuhan, kemanusiaan kami terbatas. Kami tidak akan mampu melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, apa yang menjadi bagian Roh Kudus. Dan kami izinkan Engkau pagi ini Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja mengubahkan. Roh Kudus bekerja mengambil dan menuntun kami, didik kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar dan mengasihi. Bapa, bantu kami, dewasakan kerohanian kami. Biarlah hari demi hari kami pun boleh matang di dalam kerohanian kami Tuhan. Ajar kami, tunjukkan kepada kami Tuhan, bekerja di hati kami. Untuk kami tidak menghakimi orang Kristen yang lain, tetapi justru kami boleh melepaskan kasih karunia kepada mereka yang menurut kami enggak layak untuk menerimanya, karena kami terlebih dahulu sudah menerimanya dari Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk boleh menjadi anak-anak Allah. Ajar kami untuk dibebaskan dari segala hukum, dari apa yang kami anggap benar, dan kembali mengikuti kebenarannya Tuhan saja. Dan hari ini Tuhan, jika kami merayakan Pentakosta, Tuhan, kiranya Kau isi kembali, Roh Kudus Kau isi kembali kehidupan kami lagi dan lagi. Sehingga kami boleh mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami, yang akan selalu memberikan kami jawaban, ide, jalan keluar tentang apa yang kami butuhkan. Ketika kami memanggil Tuhan, Kau ada di sana. Ketika kami mengalami masalah, Tuhan hadir tepat pada waktunya. Tuhan, pakai kehidupan kami oleh karena kuasa Tuhan saja Tuhan. Kami boleh menjadi tangannya Tuhan, kami boleh menjadi kakinya Tuhan. Pergi mengabarkan Injilnya Tuhan kepada dunia ini. Tuhan, Roh Kudus bekerjalah di dalam kehidupan kami. Ketika kami berdoa, kesembuhan untuk orang lain, di sanalah Kau nyatakan kuasa-Mu. Pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, sekali lagi kami berserah. Kami mau terima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan juru selamat kami. Hanya karena anugerah-Mu kami boleh diselamatkan, dan bukan karena kekuatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, lanjutkan pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami, bahwa kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Segala puji hormat kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih sudah bergabung dengan Gereja ICA Surabaya pagi ini. Bagikan firman ini kepada orang lain sehingga mereka juga boleh diberkati. Selamat pagi, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga.
ICA Kids Camp akan segera hadir pada tanggal 26 hingga 28 Juni untuk anak-anak SD kelas 4 hingga 6. Untuk mendaftar atau mendapatkan informasi lebih lanjut, cukup klik kode QR berikut. Daftar sebelum 5 Mei untuk mendapatkan harga early bird. Pendaftaran camp akan ditutup pada 31 Mei. Tempat terbatas, jadi segera daftarkan anak Anda. ICA Youth Camp akan diadakan pada tanggal 21 hingga 23 Juni untuk remaja usia 12 sampai 18 tahun. Biayanya Rp550.000 per orang. Untuk informasi lebih lanjut atau mendaftar, segera pindai kode QR di layar berikut. Pendaftaran ditutup tanggal 31 Mei. Jadi segera daftar hari ini untuk mendapatkan pengalaman rohani di waktu liburan nanti. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.